Titin Prialianti tantang Elza Syarif adu data soal video yang beredar. Titin Prialianti tampaknya tak gentar sedikit pun menghadapi pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, dalam kasus Vina Cirebon. Titin baru-baru ini menyindir habis-habisan Elza Syarif terkait video terpidana kasus Vina yang disebarkannya ke publik. Padahal sebelumnya, Elza sudah melayangkan somasi kepada Titin terkait tuduhan Ibtu Rudiana diduga klaim asuransi Eki. Namun, Titin tampaknya tak peduli dan bahkan berani menyindir Elza dalam video terbarunya. Dalam video tersebut, Titin Prialianti dan Cindy Sembiring menyindir habis-habisan hingga menantang Elza Syarif untuk adu data terkait video tersebut. Tantangan Titin dan Cindy ini beralasan karena Elza Syarif mengklaim video pengakuan Jaya dan Eko itu telah ditayangkan dalam persidangan tahun 2016/2017. Titin mengakui di bagian akhir putusan hakim memang disebutkan ada bukti tambahan berupa CD pengakuan Jaya, namun CD itu tidak pernah dihadirkan dan diputar di persidangan. Jadi siapa yang memutar di persidangan tahun 2016 sampai tahun 2017 itu? Tanya Titin heran dikutip dari tayangan channel YouTube-nya pada Senin, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Cindy pun berkelakar, jangan-jangan ada sidang gaib bu, sindirnya. Nah itu, atau mungkin hayalan tingkat tinggi, sahut Titin yang pengacara Sudirman dan Saka Tatal. Cindy lanjut berkelakar, kalau pernah ada sidang yang dilakukan hingga malam pukul 23 karena semua terdakwa mencabut BAP, lalu hakim menghadirkan semua penyidik untuk menjadi saksi. Mungkin abis kelar sidangnya, mereka melanjutkan sendiri. Hanya dihadirkan beberapa orang saja, sindir Cindy lagi. Cindy bahkan berani bersumpah kalau video pengakuan Jaya dan Eko itu memang tidak pernah dihadirkan di sidang. Waktu kita hadir di persidangan 2017 tidak pernah ada video dihadirkan, ditayangkan. Jangankan video, CCTV sampai bibir kita jontor, tidak pernah dihadirkan, saksi tidak ada ahli, ungkap pengacara Rivaldi alias Ucil ini. Adanya klaim Elza itu membuat Titin dan Cindy menantang pihak Ibtu Rudiana, jaksa dan pihak pengadilan untuk adu data. Kalau ada pengakuan rekaman pernah ditayangkan. Tanggal berapa? Ayo adu data dengan kita. Kita juga adu data agenda di setiap sidang. Dengan jaksa dan hakim juga, tantang Titin. Cindy pun menyetujui. Benar ayo adu data, setuju. Kalau memang ada, seharusnya di akhir, jangan bilang tambahan. Kami yakin berdua, tidak pernah ditayangkan, tegasnya. Berbeda dengan Elza yang mengklaim bahwa video itu akan membuktikan tidak adanya penganiayaan terhadap terpidana, Titin dan Cindy justru sebaliknya. Dia melihat adanya tekanan pada Jaya yang membuatnya bisa mengakui dan menuruti kata penyidik. Netizen gak mungkin bodoh, orang yang mengakui secara sadar dan dalam tekanan itu berbeda. Kalau sadar, akan tegas, tanpa lihat di sekitarnya ada siapa. Ini kok nengkok atas, ke depan, yang tadinya warna motor dari merah, menjadi biru, ungkap Cindy. Sementara Titin mengaku bersyukur video itu akhirnya muncul di publik karena semakin menguatkan adanya tekanan yang dialami Jaya. Titin berharap ada video yang mengungkap keberadaan para terdakwa dalam kondisi babak belur. Jangan-jangan foto yang beredar, terpidana babak belur, akan muncul videonya setelah video itu. Kan, kalau orang makin kepanasan, makin bingung, kelakarnya. Sementara Cindy melihat kemunculan Ibtu Rudiana di video itu semakin menunjukkan adanya interogasi terhadap para tersangka, kini terpidana.